Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Nurlina dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu produktif di kondisi yang sulit seperti ini. Selalu produktif berolahraga, jaga pola makan, pola tidur, dan pola istirahat. Dan semoga pandemik ini segera berakhir ya. Kemudian semoga semuanya tetap selalu bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki saat ini. Oke. Perkenalkan, saya Nara Sandi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang kesehatan mental mahasiswa. Yang mana ini menjadi hal yang sangat jarang diperhatikan bagi beberapa orang, mungkin banyak orang. Dan ini perlu diperhatikan dan perlu disosialisasikan bagi kita semua. Menurut Piper dan Uden, pada tahun 2006, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah terhadap dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realistis terhadap dirinya sendiri, dan dapat menerima kekurangan dan kelemahannya, kemampuan menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, memiliki kepuasan dalam kehidupan sosialnya, serta memiliki kebahagiaan dalam hidupnya. Itu merupakan pengertian dari kesehatan mental. Kemudian, dikutip dari pikiranrakyat.com, sekitar 78% mahasiswa selama menjalani studi pernah mengalami masalah gangguan mental. Waduh, 40% diantaranya selain menimbulkan penderitaan, juga mengganggu prestasi akademisnya. Dan 33% serius memikirkan tindakan bunuh diri. Wah, ini jangan sampai ada bunuh diri nih. Makanya kesehatan mental itu harus dijaga. Kemudian, lebih kurang 40% kelompok usia 18 sampai 25 tahun selama 2 sampai 4 tahun menjalani studi berada di universitas atau perguruan tinggi. Dan sebagian besar gangguan mental mulai terlihat sebelum usia ini. Sehingga perguruan tinggi merupakan tempat yang ideal untuk mengidentifikasi adanya gangguan kesehatan mental. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman setuju nggak sama pernyataan di atas? Apakah sudah ada yang mengalami gangguan mental di lingkungan kampus kita, atau bahkan teman-teman sendiri sedang mengalami itu? Kalau saya itu sangat setuju dengan pernyataan di atas karena pada umur 20 tahunan, seseorang mahasiswa atau pemuda sedang mencari jati dirinya sendiri. Selain itu juga banyak hal yang harus diperhatikan dan dirasakan dan dihadapi, seperti mengerjakan tugas, memanage keuangan apalagi bagi anak kos, kemudian sekalian juga menekuni hobi. Dan itu menurut saya adalah saat dimana seseorang mulai belajar untuk mandiri, merasakan kejamnya dunia, dan seseorang ini akan sering mengeksplorasi dirinya sendiri. Kita akan selalu mengeksplorasi diri kita sendiri selama kita muda. Oke? Karena di perkuliahan cenderung sudah bebas menentukan arah kehidupan kita dan mencoba berbagai hal baru. Inilah kenapa di perguruan tinggi merupakan puncak dari gangguan kesehatan mental, karena saat mereka mulai merasakan hidup mandiri, menghadapi berbagai tekanan dari manapun, seperti tugas dan semacamnya, disitulah mereka mulai sadar bahwa ada yang salah dengan diri mereka. Seperti inilah gejalanya seperti mudah sedih atau mood swing, merasa butuh kasih sayang dan ingin merasa diperhatikan oleh orang-orang sekitar yang disayangi. Bahkan kadang kalau ada kasus di mana yang mereka ada yang cutting atau self harm atau menyakiti diri sendiri. Nah, setelah seseorang merasakan itu, mereka akan cerita ke orang terdekatnya. Mereka akan merasakan apa yang mereka rasakan. Tapi ketika mereka mendapatkan respon yang negatif dari orang tersebut, maksudnya dari orang yang dia ceritakan, maka kemungkinan akan timbul rasa kekecewaan dalam diri dia. Mereka akan merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dianggap ada, tidak penting, dan tidak ingin didengarkan. Tidak ada yang peduli. Itu membuat kesehatan mental seseorang itu menjadi semakin buruk malah. Maka penting untuk tidak menjudge seseorang yang memiliki masalah lalu menceritakannya kepada Anda, karena dengan menjudge malah akan memperburuk kondisi kesehatan mental dia. Maka lebih baik jadilah pendengar yang baik untuk tidak memberikan
respon negatif terhadap orang yang cerita kepada kita, kemudian berikan solusi yang terbaik yang kita bisa. Karena terkadang orang yang cerita ke kita juga tidak perlu diberi solusi, mereka hanya butuh didengarkan. Namun jika teman-teman juga merasakan hal yang seperti ini, bahkan lebih parah, jangan malu untuk berkonsultasi kepada psikolog, berkonseling kepada psikolog, psikiatri atau yang semacamnya yang berkompeten terhadap hal ini, agar kesehatan mental kita selalu senantiasa terjaga. Kemudian saya akan memberikan informasi tentang berikut 8 macam penyakit mental yang umum terjadi. Anxiety disorder, ini biasanya hal yang umum. Kemudian mood disorders, ini bila teman-teman merasa sedih terus-menerus ya. Kemudian eating disorder, ini gejala ketika teman-teman selalu makan banyak dengan emosi, selalu makan seperti itu. Kemudian personality disorder, ini gangguan mental yang dimiliki ciri-ciri kepribadian sistem ekstrim yang tidak fleksibel. Kemudian obsessive compulsive disorder atau OCD, contohnya adalah ketika seseorang merasa ketakutan berlebih terhadap kuman sehingga dia akan terus-menerus mencari maksud saya mencuci tangan dan anggota tubuh lainnya yang agar terhindar dari kuman. Kemudian post traumatic disorder, stress response disorder, syndrome, psychotic disorder dan lain semacamnya. Teman-teman bisa cari di Google ya untuk lebih lengkapnya. Kemudian saya akan memberikan 4 tips mengenai kesehatan mental, menjaga kesehatan mental. Pertama, berterima kasih kepada Tuhan dan terima dan pahami kesehatan mental Anda. Kemudian yang kedua, alihkan pikiran ke hal positif. Yang ketiga, luapkan perasaan ke orang terdekat dengan bercerita. Kemudian atur pola tidur dan pola makan. Ditambah pola olahraga ya. Idealnya olahraga adalah 3 kali seminggu selama 30 menit minimal. Kemudian perlu saya tegaskan kembali bahwa kesehatan mental merupakan kesehatan yang penting di samping kesehatan fisik. Karena yang mana sangat disayangkan jika kondisi fisik sehat tetapi kondisi mental memprihatinkan. Jika kondisi fisik sehat dan kondisi mental juga sehat akan mengakibatkan kebahagiaan dalam menjalani hidup. Kemudian jika keduanya tidak sehat, maka korban akan sangat menderita. Begitupun jika kondisi fisik sehat namun mental tidak sehat, tetap akan mengakibatkan penderitaan bagi orang tersebut. Maka perlu keseimbangan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental ya. Penanganannya bisa dengan diajak ngobrol, bermeditasi, menjalankan hobi, memanjakan diri sendiri. Bisa teman-teman kalau cewek dengan skincarean, atau dengan laki-laki melakukan hobinya dengan sepenuh hati. Juga jika bergejala parah bisa berkonsultasi kepada psikolog, psikiatri dan semacamnya yang berkompeten. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada ilmu yang bisa didapat. Dan semoga ini menjadi lecutan bagi kita untuk selalu peduli dengan isu kesehatan mental. Bahwa kesehatan mental bukanlah masalah sepele, melainkan masalah yang melibatkan psikis seseorang dan harus segera ditangani, ditindaklanjuti dengan sesegera mungkin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.